Kita lanjut bahas PTTH Dunia Para Dewa episode 25. Oke lah, gak usah banyak mang. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Kali ini, pria berkulit hitam yang menggunakan jubah berwarna hitam telah meminta pada Tetua Xiaoli untuk menyerahkan Xiaoyan. Tetua Xiaoli kemudian menjawab, Xiaoyan bukan dari klan kita. Saudara, jangan membesar-besarkan masalah ini. Silakan pergi dan jangan berbuat kerusakan di dalam klanku. Pria hitam itu kemudian mengatakan, omong kosong. Bocah bernama Xiaoyan telah menggunakan kompas bumi untuk kembali ke dalam klan Xiao. Aku benar kan? Apa saat ini kalian tidak takut jika klan Xiao ini diratakan dengan tanah? Xiaoli kemudian mengatakan, bukti apa yang dimiliki oleh senior dengan mengatakan bahwa Xiaoyan berada di dalam klan Xiao? Pria berbadan besar berkulit hitam itu kemudian menimpali, jika Xiaoyan bukan anggota dari klan Xiao milikmu, kenapa kau harus mengaktifkan formasi pelindung klan? Tetua Xiaoli pun menjawab, jika senior datang ke tempat ini sebagai tamu, maka Anda hanya perlu memperkenalkan diri dan kita akan menyambutnya dengan baik. Tapi kalian datang bersama dengan sekte iblis Yi, di mana mereka adalah orang-orang yang memiliki permusuhan dengan klan Xiao. Untuk mencegah hal yang tidak terduga, maka kita perlu mengaktifkan formasi pelindung klan ini. Pria Parubaya yang merupakan pimpinan dari orang-orang berjubah hitam kemudian mengatakan, hahaha, sungguh lidah yang tajam. Aku tahu bahwa sebenarnya kau sedang mencoba mengulur waktu supaya bocah bernama Xiaoyan bisa melarikan diri, bukan? Cepat buka formasi ini dan izinkan kita semuanya masuk mencari Xiaoyan. Jika dia benar-benar bukan anggota dari klan Xiao, tentu saja kita tidak akan mengganggu klan Xiao ini lebih lanjut. Xiaoli pun mengatakan, mimpi saja. Meskipun klan Xiao kita lemah, tapi bukan tempat yang bisa dimasuki sembarangan oleh orang lain. Pria Parubaya pemimpin dari jubah hitam kemudian mengatakan, jika begitu jangan salahkan kami apabila bertindak tidak sopan. Maju kalian berempat. Mendapatkan perintah seperti itu, 3 orang berjubah hitam yang lainnya pun segera maju bergabung dengan pria berkulit hitam berjubah hitam di depan sana. Aura yang sangat menakutkan kemudian dikeluarkan dari dalam tubuh masing-masing. Hal itu kemudian menyatu dan berubah menjadi pedang hitam raksasa yang muncul dari langit. Fluktuasi dari pedang hitam itu telah menggetarkan seluruh tempat ini, membuat ekspresi wajah dari Tetua Xiaoli dan juga Xiaolong menjadi sangat serius. Mereka berdua kemudian membentuk sebuah segel tertentu untuk memperkuat formasi pelindung klan ini. Menyaksikan apa yang dilakukan oleh Tetua Xiaoli dan juga Xiaolong membuat pria Parubaya berjubah hitam kemudian sedikit tersenyum sambil mengatakan, hahaha, hanya dengan kemampuan kalian terlalu percaya diri untuk bisa menahan serangan pedang ini. Tidak lama kemudian, berbagai anggota dari klan Xiao, mereka juga telah langsung mengaktifkan kekuatan dari dalam tubuh masing-masing untuk membantu Tetua Xiaoli dan juga Tetua Xiaolong memperkuat formasi pelindung klan Xiao. Tetua Xiaoli kemudian berteriak, semuanya kerahkan seluruh kekuatan di dalam tubuh kalian dan pertahankan formasi ini. Para murid dan juga anggota klan Xiao hanya bisa menganggukkan kepalanya, meskipun mereka menyadari bahwa bintang 4 Dodi bukan sesuatu yang bisa ditahan, apalagi jumlahnya ada 4. Namun mereka masih tidak menyerah, meskipun saat ini pria Parubaya pemimpin dari jubah hitam juga belum melakukan tindakan apapun. Detik berikutnya, segel yang berada di tangan mereka semuanya telah langsung diubah, membuat formasi pelindung dari klan Xiao menjadi lebih tebal. 4 pria berjubah hitam juga telah mengendalikan pedang hitam raksasa yang telah muncul dari langit. Dan kemudian hal itu pun turun dengan sangat cepat, lalu dar menghantam formasi pelindung dari klan Xiao, membuat banyak para murid termasuk Tetua Xiaoli dan juga Tetua Xiaolong memuntahkan cairan merah. Bahkan kali ini seluruh murid-murid mereka telah mengalami cedera internal, bahkan getaran dari benturan formasi pelindung dan juga pedang hitam raksasa telah menyebar mencapai reruntuhan kuno kekacauan. Xiaoyan, raut wajahnya telah berubah menjadi cukup muram saat ini. Sementara Xiaoqi, pandangan matanya mulai berkaca-kaca dan dia secara spontan berkata, kakek.
Xiao Qi pun menyatukan kedua tangannya dan dia berdoa untuk keselamatan kakeknya dan juga orang-orang lain di dalam klan Xiao ini. Sementara Xiao Yan sendiri masih terfokus menyatukan kedua api yang berwarna kuning di depannya. Faktor-faktor kekerasan yang berada di dalam api ini juga telah sedikit demi sedikit dimurnikan. Tapi hal itu berjalan dengan cara yang cukup lambat. Namun, jika faktor kekerasan ini tidak dihilangkan dan kemudian disatukan dengan paksa, mungkin hal seperti itu tidak akan sinkron, yang malah akan menimbulkan sebuah ledakan. Xiao Yan tanpa daya hanya bisa menggelengkan kepalanya ketika dia memikirkan masalah ini. Tepat ketika kebuntuan melanda seorang Xiao Yan, tiba-tiba saja ada sebuah cahaya muncul di hadapannya, lalu berubah menjadi bayangan orang tua, di mana bayangan dari orang tua ini telah memancarkan aura yang benar-benar kuno. Orang tua itu melihat pada Xiao Yan yang kemudian berkata, "Anak muda, kau pasti merupakan pemilik api suci kekacauan saat ini, bukan?" Xiao Yan menganggukkan kepalanya sambil mengatakan, "Senior, salam hormat. Jika aku boleh tahu siapa senior ini?" Orang tua itu kemudian sambil tersenyum dia berkata, "Perkenalkan, aku adalah Xiao Se, pemilik sebelumnya dari api suci kekacauan." Xiao Yan hanya bisa menyipitkan matanya yang kemudian dia menimpali. "Oh, ternyata Anda adalah tetua yang mencoba menguasai seluruh klan Xiao saat itu." Xiao Se hanya bisa menggelengkan kepalanya. Dia menarik napas dalam-dalam sambil berbicara, "Namun sayangnya aku terlalu percaya diri saat itu dan berpikir bahwa menggunakan api suci kekacauan akan bisa membawa klan Xiao menuju kemakmuran. Tapi tindakanku benar-benar salah. Namun itu sudah masa lalu. Aku juga sudah menyadari semua kesalahanku, anak muda. Kemampuanmu untuk bisa menjadi pemilik baru dari api suci kekacauan membuktikan bahwa kau ditakdirkan dengan api ini. Aku tidak punya banyak energi lagi, jadi izinkan aku menyelesaikan proses penggabungan dari api suci kekacauan milikmu." Setelah mengatakan hal seperti itu, tubuh dari orang tua Xiao Se berubah menjadi sinar cahaya yang kemudian menyatukan dua api yang berada di telapak tangan dari Xiao Yan. Hanya dalam waktu yang singkat, faktor kekacauan di dalamnya benar-benar menghilang. Dan kemudian api ini pun menyatu dalam sekejap. Bahkan energi kuno yang luar biasa menyebar dari dalamnya. Api suci kekacauan langsung bergerak ke kanan dan ke kiri, seolah sangat senang ketika dia sudah sempurnakan kembali. Secara perlahan api suci kekacauan kembali ke tangan dari Xiao Yan, dan kemudian kali ini Xiao Yan menyadari bahwa warna kuning dari api ini benar-benar pekat dan juga berkilauan. Berbagai informasi kali telah dikirimkan masuk ke dalam dahi dari Xiao Yan oleh api suci kekacauan, sehingga Xiao Yan mengerti bahwa api suci kekacauan menurut legenda zaman kuno terbentuk dari energi yang paling murni dari asal mula kekacauan pada awal dunia ini terbentuk, dan api itu sendiri juga bisa melepaskan kekuatan kuno yang memungkinkan tubuh dari pemiliknya bisa meningkat pesat dalam waktu yang cukup singkat. Api suci kekacauan juga memiliki 3 teknik. Yang pertama adalah teknik tubuh kekacauan, teknik api kekacauan kuno, dan juga teknik transformasi kekuatan kekacauan. Selain itu juga banyak misteri yang berada di dalam api suci kekacauan ini. Xiao Yan harus bisa mengungkapkannya sendiri. Xiao Yan akhirnya kembali memasukkan api suci kekacauan itu ke dalam tubuhnya. Lalu energi yang luar biasa kini telah mengalir di dalam tubuh Xiao Yan. Hal itu membuat Xiao Yan langsung menutup matanya dan juga mengaktifkan kekuatan dari mantra api. Perubahan yang aneh juga telah terjadi di kulit dari Xiao Yan, di mana saat ini telah muncul garis-garis kuning di bawah kulitnya dan memancarkan cahaya yang cukup redup. Xiao Qi ketika menyaksikan hal seperti ini dari samping merasa cukup takjub bahwa api suci kekacauan memang seperti reputasinya, dan hal itu tidak bisa dibandingkan dengan api yang dimiliki oleh seorang Xiao Qi yang hanya berada di peringkat 21.
sementara api suci kekacauan berada di peringkat 18 dari daftar api surgawi. Garis-garis kuning yang muncul di tubuh dari Xiaoyan semakin lama semakin jelas. Dan Xiaoqi yang masih melakukan pengamatan, dia tahu bahwa proses penggabungan dari api ini dengan tubuh Xiaoyan masih memerlukan waktu yang tidak sebentar. Hal itu langsung digunakan oleh Xiaoqi mengambil posisi duduk bersila. Dia menutup matanya yang juga mulai berkultivasi untuk meningkatkan kekuatan di dalam tubuh sendiri. Kekuatan Xiaoqi saat ini berada di level menengah tahap awal bintang 2 Dodi. Xiaoyan telah menggunakan kekuatan dari mantra api untuk menyerap seluruh energi dari api suci kekacauan dan menyatu dengan tubuhnya. Hal ini membuat kekuatan di dalam tubuh Xiaoyan secara perlahan juga meningkat. Pada saat Xiaoyan bersama dengan Xiaoqi sedang berkultivasi di dalam reruntuhan kuno kekacauan, situasi di luar sana benar-benar buruk. Saat ini, tetua Xiaoli dan juga tetua Xiaolong, mereka telah mengalami banyak luka di tubuhnya. Bahkan formasi pelindung klan Xiao juga telah memiliki banyak keretakan. Meskipun begitu, formasi ini masih bisa bertahan. Bahkan 4 orang berjubah hitam yang tadinya memberikan serangan bertubi-tubi, mereka juga telah menerima efek balasan yang membuat tubuhnya juga terluka. Tapi kerugian yang paling banyak jelas dialami oleh para murid dari klan Xiao. Banyak dari mereka yang telah meninggal, bahkan juga terluka parah. Tetua Xiaoli tiba-tiba saja melambaikan tangan dan dia menggunakan energi terakhir untuk menstabilkan formasi pelindung dari klan Xiao. Pria parubaya berjubah hitam ketika menyaksikan hal seperti ini hanya tersenyum, yang kemudian dia berkata, "Sudah waktunya mengakhiri lelucon ini semuanya." Tidak lama kemudian tubuh dari pria parubaya itu melesat dengan sangat cepat, lalu dia menghilang dan saat muncul kembali sudah berada di hadapan dari tetua Xiaoli dan juga tetua Xiaolong. Tanpa ragu lagi dia melambaikan telapak tangannya, lalu pung! Sebuah serangan berwarna hitam mengenai tubuh tetua Xiaoli dan juga tetua Xiaolong itu sampai membuatnya terpental mundur sangat jauh. Pria parubaya berjubah hitam kembali menghilang dan dia saat ini muncul di dekat tetua Xiaoli dan juga tetua Xiaolong, lalu menangkap tubuh dari keduanya dan memberikan sebuah segel seperti tengkorak pada leher dari tetua Xiaoli dan juga tetua Xiaolong. Hanya dalam waktu yang cukup singkat, formasi pelindung dari klan Xiao kali ini telah runtuh. Pria parubaya berjubah hitam melemparkan tubuh tetua Xiaoli dan juga tetua Xiaolong kepada pria berkulit hitam sambil mengatakan, "Penjarakan dan jaga mereka, jangan biarkan mereka mati." Pria berbadan besar berkulit hitam itu hanya bisa menganggukkan kepalanya dan kemudian mengurung tetua Xiaoli bersama dengan tetua Xiaolong. Sementara tetua keempat yaitu Xiao Wutian ketika menyaksikan hal seperti ini hanya bisa bersedih, meskipun dia adalah orang yang egois dan juga keras kepala. Namun tidak disangka akan menyaksikan kehancuran dari klan Xiao di tangan orang-orang kejam ini tanpa mampu berbuat apapun. Kita berpindah ke tempat dari Xiaoyan berada. Tiba-tiba saja Xiaoyan membuka matanya yang kemudian pung! Energi keemasan menyebar dengan cara yang kuat dari dalam tubuhnya. Xiaoyan telah sepenuhnya menyelesaikan penyerapan kekuatan api suci kekacauan, sehingga dia saat ini sudah berada di puncak tahap awal bintang 2 Dodi. Seluruh tubuh dan juga kekuatan Xiaoyan telah berubah secara signifikan, bahkan kekuatan fisiknya sekarang benar-benar keras. Selanjutnya Xiaoyan menyebarkan kekuatan jiwanya dan dia cukup terkejut ketika tidak bisa merasakan adanya aura dari tetua Xiaoli dan juga tetua Xiaolong. Namun saat ini raut wajah Xiaoyan telah berubah menjadi sangat jelek ketika dia mengetahui beberapa aura yang cukup kuat sedang mendekat ke arah mereka. Di tempat yang tidak jauh dari gerbang batu reruntuhan kuno kekacauan, beberapa pria berjubah hitam telah muncul. Mereka seolah merasakan adanya jejak kekuatan jiwa. Pria parubaya berjubah hitam kemudian berkata, "Bocah bernama Xiaoyan ini seharusnya masih berada
Di dalam klan Xiao, aku barusan bisa merasakan adanya jejak kekuatan jiwa. Namun aku tidak tahu di manakah bocah itu bersembunyi. Pria berkulit hitam kemudian berkata, "Pemimpin, mungkinkah ada ruang lain yang tersembunyi di sekitar tempat ini?" Pria parubaya hanya bisa menggelengkan kepalanya, yang kemudian dia mengeluarkan kekuatan jiwa yang dahsyat disebarkan untuk mencari keberadaan dari Xiaoyan. Raut wajah Xiaoyan yang berada di dalam gerbang reruntuhan kuno kekacauan langsung berubah menjadi sangat jelek. Dia pun menutup kekuatan jiwanya, yang kemudian Xiaoyan berkata, "Kekuatan jiwa orang ini sangatlah dahsyat. Sepertinya kita akan segera ditemukan." Bahkan menurut Xiaoyan, kekuatan jiwa dari orang berjubah hitam itu telah melampaui alam kaisar. Xiaoyan pun mendekati Xiaoqi dan kemudian dia berkata dengan lembut, "Xiaoqi, kita harus segera meninggalkan tempat ini karena sekarang kita akan segera ketahuan." Mendengarkan kata-kata dari seorang Xiaoyan, Xiaoqi pun menyelesaikan kultivasinya dan kemudian dia segera membuka matanya kembali. Pandangan mata Xiaoqi melihat Xiaoyan lalu dia berbicara, "Lalu bagaimanakah dengan kakek serta yang lainnya? Apakah mereka sudah mati?" Xiaoqi mengeluarkan kekuatan jiwanya untuk merasakan jejak dari aura Xiaoli dan juga aura Xiaolong. Namun dia tidak menemukan hal itu, membuat Xiaoyan kemudian menimpali, "Tenanglah, kau tidak perlu khawatir. Kakek dan juga yang lainnya masih hidup. Mereka mungkin sudah terluka parah dan nanti kita akan menyelamatkan mereka." Jejak kekuatan jiwa yang telah disebarkan oleh Xiaoqi telah ditemukan oleh pria parubaya berjubah hitam. Detik berikutnya, pum! Ada suara ledakan yang terdengar dari pintu gerbang batu. Melihat hal seperti ini membuat Xiaoyan kemudian menimpali. "Tampaknya kita lebih cepat ditemukan dari yang kukira. Xiaoqi, cepat keluarkan kompas bumi yang diberikan oleh tetua Xiaolong. Masukkan kekuatan jiwamu ke dalam sana dan kemudian carilah koordinat yang paling jauh dari tempat ini. Aktifkan kompas bumi supaya kita bisa langsung pergi. Sementara aku akan menahan mereka sebentar." Ketika kau mengaktifkan kekuatan kompas bumi ini, Xiaoyan melambaikan telapak tangannya yang kemudian dia mengeluarkan pedang berat kuno api surgawi lalu melesat ke depan sana untuk menahan orang-orang berjubah hitam. Ketika Xiaoqi mencoba mengaktifkan kompas bumi, tidak lama kemudian gerbang batu yang merupakan pintu masuk reruntuhan kuno kekacauan kini telah hancur lebur. 5 orang berjubah hitam berdiri di udara. Pandangan mata mereka telah menemukan lautan api berwarna kuning yang luar biasa. Hal itu membuat sang pria parubaya pemimpin jubah hitam hanya bisa mengatakan, "Tempat ini benar-benar panas. Jika aku tidak salah tebak itu merupakan energi dari api surgawi. Klan Xiao ternyata memiliki banyak harta karun." Saat baru saja mengatakan hal seperti itu, detik berikutnya muncullah serangan kekuatan dari pedang api yang luar biasa dari arah langit. Hal itu melesat dengan sangat cepat dan mengenai orang berjubah hitam ini. Mereka tidak sempat menghindar atau menahan karena serangan dari pedang api raksasa itu yang diluncurkan Xiaoyan sangat cepat. Pada akhirnya 5 orang berjubah hitam semuanya terdorong mundur. Xiaoyan kembali menghilang dan kemudian dia muncul di dekat dari Xiaoqi lalu berkata, "Cepat aktifkan." Tanpa ragu lagi Xiaoqi mengaktifkan kompas bumi ini lalu membawa dia bersama dengan Xiaoyan menghilang dalam seketika. Menyaksikan adegan seperti itu membuat pria parubaya berjubah hitam tiba-tiba saja berkata, "Sial, mereka sebenarnya berhasil melarikan diri. Kejar!" Selain itu kirimkan laporan kepada klan untuk mengirimkan lebih banyak orang dan mencari keberadaan dari bocah bernama Xiaoyan ini. 4 orang berjubah hitam lainnya tidak berani membantah dan hanya bisa menganggukkan kepalanya. Pria parubaya berjubah hitam hanya bisa menggelengkan kepalanya dengan wajah yang penuh kemarahan. Tidak disangka dia akan benar-benar dipermainkan oleh seorang bocah bernama Xiaoyan. Kita berpindah pada sebuah hutan yang lebat di bagian terdalam dari pegunungan Tianmo. Tempat ini sangat jarang orang memasukinya
Tiba-tiba saja fluktuasi energi muncul di dalam tempat tersebut. Dua sosok telah menampakkan diri keluar dari dalam sinar cahaya hijau. Yang tidak lain itu merupakan Xiaoyan bersama dengan Xiaoqi. Pada akhirnya Xiaoyan menarik nafas dalam-dalam sambil berbicara. Akhirnya kita berhasil meloloskan diri dari orang jahat itu. Xiaoyan hanya bisa terduduk di tanah sambil memulihkan kekuatan di dalam dirinya, yang kemudian Xiaoyan menduga bahwa orang-orang berjubah hitam itu berasal dari ras iblis, tapi dia tidak tahu mereka cabang ras iblis yang mana. Alasan mereka bertekad mengejar Xiaoyan mungkin adalah untuk bisa mendapatkan token darah iblis. Xiaoyan kemudian berpikir satu-satunya cara untuk bisa menyelamatkan mereka hanyalah harus segera menemukan klan iblis darah yang telah disebutkan oleh Kaisar Misterius Iblis Darah sebelumnya. Xiaoyan langsung melepaskan kekuatan jiwa dan kemudian dia mengintai dengan cara yang hati-hati. Selanjutnya, Xiaoyan menemukan adanya banyak aura yang sangat kuat di dalam hutan ini, membuatnya waspada. Lalu menoleh pada Xiaoqi dan bertanya, "Xiaoqi, sebenarnya kemana kau pindahkan kita?" Xiaoqi pun menjawab, "Lokasi ini adalah bagian terdalam dari pegunungan Tianmo. Daerah luar terlalu mudah ditemukan, jadi aku memilih koordinat yang lebih jauh." Xiaoyan hanya bisa menganggukkan kepalanya ketika mendengarkan jawaban dari Xiaoqi. Selanjutnya Xiaoyan meminta kompas bumi yang berada di tangan dari Xiaoqi. Dan sekarang kompas bumi itu sudah tidak punya energi sama sekali. Dia kemudian berkata, sepertinya untuk bisa memindahkan dua orang sekaligus langsung menghabiskan energi besar dari kompas bumi. Benda ini sudah tidak bisa digunakan lagi. Xiaoyan kemudian membuang kompas bumi tersebut karena menurut Xiaoyan sudah tidak ada gunanya lagi menyimpan kompas bumi ini. Sesaat kemudian Xiaoyan melihat pada Xiaoqi dan berkata, "Mari, kita harus segera mencari tempat yang aman untuk beristirahat. Setelah memulihkan tenaga, maka kita harus meninggalkan provinsi Kaisar ini." Xiaoqi hanya bisa menganggukkan kepalanya ketika mendengarkan ucapan dari Xiaoyan. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah Xiaoyan dan juga Xiaoqi akan benar-benar mampu meninggalkan provinsi Kaisar dan menemukan klan iblis darah supaya bisa menyelamatkan hidup keduanya? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol Sob.